Jadi cuma ada Novi, Gary sama aku yang tidak setuju dengan apa namanya kesepakatan. Yang lainnya itu yang dari tim kuasa hukumnya, yang Om Brian, mereka yang nulis draftnya, mereka yang bikin. Kemudian Brian sekarang sudah membongkar semua percakapan dia dengan Novi, bahwa apa yang dilakukan itu adalah izin dan sudah sepengetahuan. Sombong sekali itu Novi dan timnya, makan aja nggak mau. Keputusan Novi walkout di tengah proses finalisasi kesepakatan damai dengan pihak Agus membuat banyak pihak dibuat geram. Tidak sedikit juga yang tidak paham dengan langkah Novi menolak berdamai dengan Agus. Mengingat Novi sendiri yang sedari awal menyuarakan keinginannya untuk berdamai dengan Agus. Menanggapi keputusan Novi yang walk out, Emma Waroka yang juga hadir pada saat pertemuan mediasi antara pihak Agus dan Novi mempunyai pandangan lain terkait keputusan Novi yang menolak damai dengan Agus. Sebagai seorang teman dan kerap mengundang Novi mampir di kanal media sosialnya, Emma Waroka memahami alasan Novi memilih walk out. Menurutnya, ada sejumlah poin dalam draft perdamaian yang dianggap tidak sesuai dengan keinginan Novi. Iya, menurutnya ada beberapa poin yang menguntungkan Agus dan merugikan Yayasan Novi. Tentu saja ini menjadi ironi, mengingat draft tersebut dibuat dan disetujui oleh Novi sebelumnya. Tidak terjadi kesepakatan, dan aku memang sempat ngobrol di meja juga dengan salah satu dari rekan satu kantornya Om Brian itu. Dia bilang memang ini kayaknya nggak akan terjadi deh kesepakatan ini, karena sudah kami buat pun Novi nggak setuju gitu kan. Nggak setujunya ya karena Densu juga sudah titip pesan ke aku juga, jangan tanda tangan dulu ya sampai benar-benar duduk di Kemensos itu loh tanggal 28 besok ya gitu. Tapi kan diburu-buru harus tanda tangan dong, ini kan karena Novi dengan Agus gitu kan. Tidak seperti itu. Tanda tangan itu kan berarti mengikat mati itu tanda tangan dengan mematuhi semua pasal-pasal. Apabila sudah tanda tangan, kita tunduk kepada pasal yang sudah kita tanda tangani kan. Kalau tidak melakukan, kita melanggar hukum, langsung bisa masuk dong dengan mudahnya bahwa ini sudah melakukan pelanggaran hukum, sudah tanda tangan setuju tapi melanggar pasal 1, 2, 3, 4, 5. Aduh. Jadi kemarin tuh waktu walk out kaget, tapi gue juga yes, bagus karena memang harus nunggu dulu. Jadi cuma ada Novi, Gary sama aku yang tidak setuju dengan apa namanya kesepakatan. Yang lainnya itu yang dari tim kuasa hukumnya, yang Om Brian, mereka yang nulis draftnya, mereka yang bikin. Apapun yang terjadi kemarin tentu dengan perencanaan dan rekam jejak dan tanggung jawab seorang pengacara. Artinya yang berkomunikasi baik surat telepon maupun pertemuan itu adalah saya dengan Brian. Kenapa kita percaya? Karena Brian adalah lawyernya. Sekalipun Novi nggak ada, itu nggak ada masalah. Yang penting ada pengacaranya, walaupun prinsipalnya nggak ada. Kemudian Brian sekarang sudah membongkar semua percakapan dia dengan Novi, bahwa apa yang dilakukan itu adalah izin dan sudah sepengetahuan. Harus transparan dong, harus terbuka, menghindari apa? Bukan soal percaya nggak percaya loh ya. Kita ini dipantau sekian ratus juta netizen masyarakat Indonesia. Jadi menghindari spekulasi liar di luar, nggak mau menjadi kembali bola panas ke kita lagi. Kita buka mediasi ini, kita kasih lihat. Tapi kan nggak ada kamera. Saya tanya, live nggak ada. Sementara waktu Novi kita live kan, Densu, dan harusnya seperti itu dong. Ini enggak. Adanya berita dari iNews, tapi beritanya berita nanti, bukan live. Oh ya udah, kalau nggak boleh kita walk out. Aku udah bilang gitu. Tapi ternyata TikTokku boleh. Kalau kameraku nggak boleh dimatiin, gua keluar langsung saat itu juga. Sombong sekali itu Novi dan timnya, makan aja nggak mau. Ada Emma Waroka, sebenarnya nggak diundang, nggak ada masuk. Cuman kok nggak masuk, hanya saya tidak mau mempermalukan dia, silakan masuk.
Saya lihat perannya juga ada di situ. Hanya gini aja. Disuruh panggil Novinya nggak manggil, hanya ngelihat. Tapi mudah-mudahan dengan kehadiran Emma Waroka itu, lu tahu kan bahwa apa yang terjadi, yang sulit itu, yang keras hati itu siapa gitu. Kamu kan datang mengucapkan salam, diundang dengan hormat, ada undangannya, ada namanya. Tiba-tiba dengan cara seperti itu kan tidak sopan. Bagaimana kamu bisa diajar orang kesopananmu kalau tidak mempertontonkan itu? Mending kalau nggak ada kamera-kamera. Saya udah ingat ini teman televisi. Maka saya ada marah. Kenapa? Waktu itu mereka hanya minta tambah satu, masukin nama Densu. Ya, sampai saya bercanda. Rusak-rusak tanduknya 2, oleh tanduknya bersusun 7. Susah-susah ini damai-damai kita berdua. Kalau Dinsos dan Densus nggak setuju kan kira-kira begitu. Ya kalau begitu, tanda tangan aja Novi, tanda tangan aja Agus. Jadi yang tanda tangan ini bukan Farhad Abbas, tapi Novi dan Agus. Keputusan berani yang diambil Novi menolak kesepakatan damai menimbulkan spekulasi. Berhembus kabar penolakan berdamai dengan Agus diduga karena adanya ketidaksetujuan Novi mengenai isi draft perdamaian yang dianggapnya hanya menguntungkan Agus seorang dan tidak meminta persetujuan Novi terlebih dulu. Tak ayal penolakan damai yang dilakukan Novi menimbulkan perdebatan panjang. Belakangan diketahui jika isi di dalam draft kesepakatan perdamaian ada beberapa poin yang tidak disetujui oleh Novi. Sejalan dengan itu, Denny Sumargo juga mempertanyakan sejumlah poin kesepakatan damai dengan Agus yang dinilai menguntungkan salah satu pihak saja. Melalui media sosial pribadinya, Denny Sumargo mengunggah draft perdamaian yang dianggapnya hanya menguntungkan Agus dan merugikan Yayasan Novi. Mereka yang bikin, itu urusan mereka. Saya nggak tahu, saya nggak ada nulis apa-apa di situ. Saya hanya mau lihat sehebat apa sih mereka. Malah kemarin saya berpikir, oh mereka ketakutan karena udah tahu kesalahan. Gitu. Saya datangin aja. Tiba-tiba mau dibalik. Bahwa dia nggak setuju, lu nggak setuju apa? Gue apa itu semua mau lu baru nggak setuju gitu kan? Tiba-tiba datang orang, Farhad, kita akan menyerahkan gini, kita akan begini. Giliran mau tanda tangan, saya nggak setuju, pergi. Ngapain? Pengacaranya ditinggal. Mundur tuh lawyernya. Dan sekarang lawyernya memamerkan semua percakapan. Bahwa apa yang terjadi itu adalah sepengetahuan dan ACC daripada Novi. Gua rasa ini bisa kita laporkan pidana ini. Kalau pengacara juga yang melantarkan klien bisa dipidanakan, kenapa nggak klien juga yang mengprank lawyernya sehingga dipermalukan di depan media nggak bisa dipidana juga. Ini pencemaran nama baik, penipuan dan pencemaran nama baik. Kalau saya Brian laporin aja Brian, nggak ada masalah kok. Apa gini aja ya? Uangnya gue ambil dari Yayasan Novi, gue bagi-bagi ke orang yang sama membutuhkannya, sama Agus. Donatur yang berkeberatan datang ke gue aja, bawa buktinya, ntar gue balikin duitnya. Gimana, setuju gak? Selama gak melanggar hukum ya. Kau mau ambil uang itu Densu ambil. Coba kau berani ambil dari Novi ya. Kan kalian kan sayang sama Novi sayang sama kamu. Ya silakan ambil aja uang. Kau bagi-bagi, mau lihat jagomu. Kau sudah ngomong gitu, buktikan sirina pacemu di situ. Kalau kau udah menjanjikan bahwa akan membagi ke orang-orang yang lain, silakan buktikan. Kalau lu nggak berani berarti lu pengecut. Silakan buktikan. Jangan hanya ngancam-ngancam Agus ya. Lu berani ngancam Agus melawan gue. Gue pembela Agus. Lu berani ngancam Agus melawan gue. Gue pembela Agus. Kemensos mana nih Bang Kemensos? Nih sebenarnya Kemensos nih yang bisa bantu. Dan gue yakin Kemensos bisa bikin kebijakan. Gue yakin banget Kemensos ini peranannya akan membuat semuanya selesai. Pada setuju tuh. Pada setuju. Nah, kalau terkait draft itu kan berupa kesepakatan yang belum disepakati. Nah, kalau memang itu digunakan sebagai permasalahan, saya rasa tidak. Karena belum ada yang ditandatangani, belum ada yang mempernyetujui. Jadi berupa masih kertas kosong ataupun kertas biasa yang tidak punya dampak
ataupun tidak punya arti hukum. Kalau saya melihatnya memang Densu dalam hal ini di luar konteks. Densu itu kan hanya seorang penyelenggara podcast. Dia itu tidak masuk ke dalam substansi hukum. Substansi hukum ini adalah pihak Novi dengan pihak Agus. Yang bermasalah itu terkait uang. Jadi kalau Densu itu hanya pengejar rating aja, hanya untuk podcast aja. Tapi kalau terkait sengketa ataupun permasalahan hukum, hanya dua, pihak Novi dan pihak Agus. Ya mungkin si Novi waktu draft perjanjian itu mungkin dia belum dibaca atau dia belum dikasih ya. Mungkin dikasih pada saat pertemuan. Wajar saja kalau memang ada klausal yang tidak disepakati, tidak disetujui, wajar dong dia menolak. Karena begini, ini kan hukum perdata ya. Ketika ada perjanjian, ada kesepakatan, ada perikatan, itu hukum sudah berlaku di situ. Jadi kedua belah pihak ini harus benar-benar klausal perjanjian itu harus sama-sama paham, sama-sama mengerti, dan sama-sama harus setujui. Kalau salah satu pihak tidak setuju, boleh menolak. Itu tidak ada larangan, ya. Boleh menolak. Karena dia ada konsekuensinya gitu. Ketika disetujui, dia sudah tanda tangan, tiba-tiba secara sepihak dia menolak, itu masalah. Udah pasti dia juga bisa disuruh balik. Tapi kalau misalnya belum ada kesepakatan, dia belum tanda tangan apa-apa, dia menolak dan dia pergi, tidak ada masalah. Bagi Farhad Abbas sendiri, keputusan Novi yang menolak perdamaian dengan Agus membuat dirinya enggan lagi mengadakan pertemuan dengan pihak Novi. Selain itu, Farhad juga sudah memutuskan untuk menutup pintu damai dan akan tetap melanjutkan ke jalur hukum atas laporan yang dibuatnya. Seperti diketahui, Farhad Abbas melaporkan Novi jauh sebelum diadakan pertemuan mediasi, meski pada akhirnya kesepakatan damai tidak tercapai. Nah, terkait masalah mediasi yang kemarin, yang ternyata kisruh, bahkan adanya walk out dari Novi, itu menandakan ada pihak yang tidak bersepakat ataupun tidak mau untuk sepakat permasalahan isi ataupun kondisi dan peristiwa yang akan dilangsungkan dalam hal mediasi pada saat itu. Itu intinya. Dari awal kejadian masalah ini sebenarnya gampang. Ini bukan masalah hukum, ini masalah kemanusiaan, di mana ada dana donasi yang dipergunakan untuk pengobatan Agus, namun tidak berjalan maksimal. Bahkan ada dana tercecer telah digunakan untuk kepentingan pribadi Agus, ya, sehingga ada dana tersisa masuk ke rekeningnya Novi. Nah, dalam hal ini sekarang yang punya otoritas adalah Novi, sehingga untuk daripada di luar Novi untuk mengambil dana ini hanya satu, yaitu apa? Melakukan satu laporan polisi. Ya, mungkin itu sudah dilakukan oleh pihak Agus. Namun Novi dalam hal yang sekarang memegang dana, Novi juga harus bisa menyelesaikan masalah ini untuk mendapatkan satu kepastian hukum dengan cara mendaftarkan atau mengajukan permohonan ke pengadilan negeri terkait dana yang ada di tangan dia, apakah bisa digunakan untuk kepentingan Agus atau dana ini bisa dipergunakan oleh Novi melalui yayasannya untuk kepentingan hal yang lain. Posisi Novi itu merasa dia terintimidasi atau merasa ada satu hal yang tidak nyaman, sehingga daripada diterusin, dia kan sudah menyatakan bahwa tidak sepakat. Kalau orang sudah tidak sepakat, tidak bisa juga dipaksa, karena namanya pemaksaan itu bukan sepakat. Dan kalau terkait kuasa hukum yang mundur ataupun kuasa hukum yang merasa harusnya kliennya itu menurunkan ego, kuasa hukum itu kan hanya sifatnya pendamping. Pendamping itu hanya bersifat pasif dan hanya memberikan pendapat-pendapat hukum, bukan menentukan lanjut atau tidaknya satu proses mediasi. Itu yang mesti dicamkan. Jadi bukan menentukan bahwa kamu tuh harus turunkan ego, bukan begitu. Sebagai seorang pendamping ataupun kuasa hukum ataupun lawyer, dia hanya sebatas pendamping yang sifatnya pasif, memberikan masukan hukum kalau ditanya. Kalau tidak ditanya ya tidak ada perlu, tidak ada kepentingannya. Ya, kita ngomong terang-terangan aja. Berani dia ambil itu, gue laporin pencuri.
Gue yang laporin, bukan delik aduan itu. Farhad Abbas yang laporin. Orang yang membela yang selama ini kalian negatif sama kita, mundur, kabur. Tolonglah kalian punya hati ruani, kalian pikirin yang mana yang benarnya gitu. Kalau kita santai aja kok. Novi, lu buat ini orang, lu ambil nih dana, lu mau kembalikan ke orang, lu siapa? Ya, buat catatan buat kepolisian ini, lihat ya, uangnya Agus dipermainkan seperti ini. Ingat ya, uang itu bukan dari Novi ke Agus dikembalikan ke Novi, tapi masuk dari rekening Novi, Agus. Ini orang sakit setelah dibantu. Saya dalam sejarah hidup saya, baru kali ini orang sudah bantu, lalu minta kembali duitnya. Alasannya Agus tidak gunakan untuk matanya, tapi untuk hal lain. Loh, udah ngasih donasi ya sudah, dia mau pakai untuk anaknya sekolah kek, bayar uang sekolah kek, untuk misalnya bensin kek. Karena Agus kan tidak lagi beraktivitas. Lalu tanggung jawab dia kepada keluarga bagaimana gitu loh. Kan ini kan kita mau meringankan beban orang. Betul nggak? Donasi itu meringankan beban Agus tidak? Lo Agus itu hidup sendiri nggak? Dia bukan yatim piatu kan? Dia punya istri, punya anak gitu loh. Jadi kalau saran saya, kita janganlah berpolemik soal kemanusiaan. Itu sangat tidak benar dan sangat merugikan diri kita yang kasih donasi kepada orang yang kita menerima donasi. Karena soal kemanusiaan itu bukan urusan sama kita. Lu ikhlas ini ngasih ke orang, kau dapat berkat. Ini kok minta lagi gitu loh. Ya, polemik ini saya sarankan kepada teman-teman saya di advokat, kedua belah pihak udah cari solusi yang baik, cari jalan tengah, selesaikan persoalan ini. Tuh, kalau yayasan memang sudah tidak mau bantu Agus atau mau bantu dalam pengobatan saya, menurut saya itu hal yang wajar. Tidak apa-apa. Lebih bagus begitu, jadi ada transparansi. Misalnya pengobat mata 100 juta, kasih 100 juta ada notanya dari orang pendonor juga melihat bahwa oh benar dia pakai untuk matanya. Kan harus dipertanggungjawabkan. Kalau saya pertemuan semalam itu menjadi satu hal yang positif seharusnya ya. Harusnya kesempatan itu digunakan dengan baik supaya persoalan masalah donasi kepada Agus ini bisa diselesaikan. Tapi faktanya ternyata dalam proses mediasi Novi meninggalkan tempat. Nah ini juga sebenarnya tidak etis juga. Karena kan harusnya kan bisa ada solusi dalam pertemuan tersebut. Ternyata kan deadlock. Tidak bisa berlanjut dan akhirnya kembali lagi uang dan kesepakatan tidak bisa sesuai dengan harapan daripada Agus. Dan saya minta kepada Menteri Sosial, kalau memang Denny dan Novi memang salah dalam pengumpulan dana ini, kalau memang ada hak kalian mengambil uang itu, silakan. Dan proses ini orang, proses. Ya, saya udah tahu kesalahan dia. Kemarin saya menutupi kesalahan dia, tapi dia pikir saya nggak ngerti. Saya mengerti di luar kepala persoalan ini. Ya mungkin ada semacam kekecewaan daripada lawyer tersebut yang ingin segera kasus ini selesai, uang segera di tangan Agus, segera bisa dipergunakan. Namun dipergunakannya apakah lanjut untuk pengobatan atau untuk hal-hal lain, ya itu kembali lagi apakah iya nantinya seperti itu. Nah, jadi kalau tindakan seperti itu ya harusnya seorang lawyer berjiwa besar lah. Tidak usah sampai menyalahkan sana sini ataupun melebar kiri dan kanan. Cuman satu permasalahan ini, Agus merendah, Novi mau berdamai dengan Agus. Maka masalah ini kelar tanpa diikutsertakan orang-orang yang lain. Biarkan mereka berdua menyelesaikan masalah ini. Atau kalau memang tidak ada titik temu lagi, daripada ada pertemuan-pertemuan tetap toh pepesan kosong, toh nggak ada artinya, lebih bagus itu dana titip aja di pengadilan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.